Namanya Raka, anak kelas 3 SMP di sebuah desa terpencil di Sulawesi Selatan. Hidupnya sangat sederhana. Ayahnya hanya nelayan dengan penghasilan tidak menentu. Ibunya sakit-sakitan. Rumah mereka berdinding bambu, beratap seng yang bocor saat hujan. Setiap pagi, Raka harus berjalan 7 km ke sekolah. Ia hanya punya satu pasang sepatu, dan itu pun sudah robek di bagian ujung. Seringkali, ia harus menambalnya dengan kain atau plastik bekas agar bisa tetap dipakai. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Baginya, sekolah adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Suatu hari, gurunya melihat Raka duduk paling belakang, tertunduk lesu. Saat ditanya, ternyata perut Raka kosong. Ia belum makan karena tak ada yang bisa dimasak di rumah. Sang guru hanya tersenyum, lalu membawakan sebungkus nasi. Sejak saat itu, sang guru diam-diam memperhatikan perjuangan Raka. Raka dikenal pintar dan tekun. Ia selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Namun, satu hal yang membuatnya paling bahagia adalah pelajaran IPA, terutama tentang luar angkasa. Ia bermimpi suatu hari bisa jadi ilmuwan, meski teman-temannya sering menertawakan mimpinya. Anak nelayan mau jadi ilmuwan, mimpi aja dulu kah? Ejek mereka. Raka hanya tersenyum. Ia tahu, semua hal besar berawal dari mimpi yang kecil. Lomba sains nasional akhirnya datang. Sekolahnya hanya boleh mengirim satu wakil. Semua guru memilih Raka. Tapi, ada satu masalah. Untuk ikut lomba, Raka harus berangkat ke kota dan menginap selama 3 hari. Biayanya terlalu besar untuk keluarganya. Raka pulang dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini kesempatan langka. Namun saat ia sudah hampir menyerah, gurunya datang ke rumah. Ia membawa amplop kecil. Ini bukan bantuan kah? Ini investasi. Suatu hari, kamu akan kembali dan bantu anak-anak lain bermimpi juga, ucap sang guru. Dengan uang seadanya dan doa ibunya, Raka berangkat ke kota untuk pertama kali. Ia gugup, tapi semangatnya menyala. Di babak final, ia berdiri di depan para juri, menjelaskan alat sederhana, pengubah air laut menjadi air minum. Ia membuatnya dari barang-barang bekas. Semua orang terdiam. Seminggu kemudian, hasil diumumkan. Raka juara 1 tingkat nasional. Ia menangis di atas panggung sambil menggenggam sepatu robeknya yang telah menemaninya sejauh ini. Bertahun-tahun kemudian, Raka mendapat beasiswa ke Jepang. Ia menjadi ahli teknologi ramah lingkungan, menciptakan alat-alat murah untuk desa-desa terpencil di Indonesia. Dan benar ia kembali ke kampungnya. Tapi kali ini, bukan sebagai anak nelayan, melainkan sebagai simbol harapan bahwa tak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tak ada anak desa yang terlalu kecil untuk dunia. 7 tahun telah berlalu sejak Raka berdiri di atas panggung lomba nasional dengan sepatu robek dan hati penuh harapan. Kini, ia telah berubah. Ia menjadi insinyur muda paling bersinar, menempuh pendidikan S2 di Jepang, lalu dilirik oleh perusahaan multinasional. Ia bekerja di laboratorium canggih dengan gaji yang tak pernah ia bayangkan. Setiap bulan, ia rutin mengirim uang ke kampung untuk keluarganya, membangun rumah orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya, dan mendanai perpustakaan kecil di SD-nya dulu. Tapi, jauh di dalam hatinya, Raka mulai merasa asing. Ia hidup di tengah gedung pencakar langit, tetapi sering bermimpi tentang tanah berlumpur tempat ia dulu berlari. Suatu hari, ia mendapat tawaran penting, menjadi kepala proyek riset energi bersih di Eropa. Posisi prestisius, gaji besar, semua impian anak muda. Tapi syaratnya, ia harus tinggal di sana minimal 10 tahun. Artinya, ia tak bisa sering pulang ke Indonesia. Malam itu, Raka duduk sendiri di kamar apartemennya yang sunyi. Di sudut rak, kotak kaca berisi sepatu robek itu masih berdiri diam. Ia pandangi sepatu itu dalam hening. Apa aku sedang mengejar mimpiku? Atau justru melupakannya? Raka teringat janji lamanya, bahwa suatu hari ia akan kembali. Bukan hanya untuk membanggakan kampungnya, tapi membangun harapan untuk anak-anak kecil seperti dirinya dulu. Tapi kini, dunia menawarinya panggung yang lebih besar dan menjauhkan dia dari akar tempat ia tumbuh. Tak lama setelah itu, ia mendapat kabar buruk. Bularas, guru yang dulu menyemangatinya, sakit keras.
Ia pulang ke Indonesia. Saat ia masuk ke rumah Bularas, beliau sudah sangat lemah. Tapi saat melihat Raka, wajahnya bersinar. "Kak, kamu lebih dari yang pernah saya bayangkan. Tapi satu hal nak, jangan lupa mimpi siapa yang kamu bawa dulu." Ucapan itu menghantam Raka seperti petir. Ia menggenggam tangan Bularas dan menangis seperti anak kecil. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia menolak tawaran Eropa. Sebagai gantinya, ia mengajukan proposal ke kementerian, membentuk lembaga teknologi untuk desa. Visi Raka, menciptakan alat murah dan efisien untuk masyarakat terpencil alat, penjernih air, pembangkit listrik tenaga angin mini, dan sistem irigasi pintar. Banyak yang menertawakannya. "Buat apa anak sepintar kamu balik ke kampung?" Tapi Raka hanya tersenyum. Ia tahu, jalan ini mungkin tak bergelimang uang. Tapi inilah jalan yang membawanya pulang ke mimpinya sendiri. Kini, tiap tahun Raka keliling desa, mengajari anak-anak cara berpikir ilmiah, membuat alat dari barang bekas, dan bermimpi tinggi. Ia mendirikan Rumah Langit, pusat pembelajaran teknologi desa yang jadi tempat lahirnya inovasi dari anak-anak kampung. Dan di setiap kelas, di dinding utama, tergantung sepatu robeknya dalam bingkai kayu. Bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pengingat bahwa langkah kaki, sekecil apapun, jika terus maju, bisa menembus langit. 3 tahun telah berlalu sejak Raka membangun Rumah Langit, pusat inovasi sederhana untuk desa-desa di pelosok. Ia dan tim kecilnya telah menciptakan puluhan alat bermanfaat, penjernih air portabel, lampu tenaga surya murah, dan irigasi pintar dari botol bekas. Banyak desa terbantu. Nama Raka mulai dikenal. Media meliputnya, pejabat mengundangnya. Ia bahkan sempat bertemu presiden. Namun, semakin taik semakin besar pula badai yang datang. Suatu hari, Raka menerima undangan dari seorang pejabat daerah yang ingin membantu memperluas Rumah Langit. Tawaran itu tampak menggiurkan. Lahan gratis, dana besar, dan jaminan proyek nasionalisasi. Tapi ada satu syarat. Nama proyek dan pengelola harus diubah menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Artinya, semua laporan, branding, dan keputusan harus melalui jalur atas. Raka terdiam. Ia tahu, ini bukan soal birokrasi. Ini tentang melucuti hati dari karya yang ia bangun sejak awal dengan darah dan harapan. Ia melihat bagaimana di masa lalu, proyek desa hanya jadi alat pencitraan. Ia takut Rumah Langit akan menjadi hanya papan nama untuk orang-orang yang tak peduli pada anak-anak desa itu. Raka menolak dengan sopan, tapi penolakannya mengundang konsekuensi besar. Proyeknya mulai disabotase, pasokan bahan lambat, izin kegiatan ditunda, beberapa donatur mundur karena tekanan. Bahkan muncul isu bahwa Raka tidak menghormati pemerintah atau anti kerjasama. Tim Raka mulai terpecah. Beberapa orang menyarankannya untuk main aman, tapi Raka tetap berdiri teguh. "Aku tidak membangun ini untuk jadi terkenal. Aku membangun ini agar anak-anak bisa melihat langit lebih luas dari rumah bambu mereka." Di tengah badai itu, Raka kembali ke kampung halaman, ingin menenangkan diri. Di sana, ia melihat anak-anak tetap bermain lumpur, belajar membaca sambil duduk di bawah pohon, bercita-cita jadi guru, dokter, bahkan astronot. Mata mereka masih sama, seperti dulu penuh cahaya. Dan di sanalah, di tempat sederhana itu, Raka membuat keputusan penting. Ia akan melawan sistem, bukan dengan marah, tapi dengan tindakan. Ia mengubah strategi. Alih-alih bergantung pada bantuan luar, Raka membangun sistem pendanaan mandiri. Ia melatih para pemuda desa untuk membuat alat sendiri dan menjualnya ke desa lain. Ia menciptakan ekosistem, bukan bantuan tapi kemandirian. Perlahan, orang-orang mulai melihat. Media kembali datang, tapi kali ini mereka meliput bukan karena pencitraan melainkan karena bukti nyata. 5 tahun kemudian, Rumah Langit bukan hanya satu, tapi sudah ada di 25 desa di seluruh Indonesia. Semua dikelola oleh anak muda dari desa masing-masing, mandiri, berdikari, dan tetap menjaga semangat awalnya. Dan ketika Raka berdiri di depan ratusan anak yang sedang belajar membuat alat sains dari kardus bekas, ia mengangkat kotak kaca kecil berisi sepatu robeknya. "Ingat baik-baik," ucapnya. "Kalian tak perlu izin siapapun untuk bermimpi.
Tapi kalian harus punya keberanian untuk mempertahankan. Kini usia Raka hampir 40 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Tubuhnya tidak setegap dulu, tapi semangat di matanya tetap menyala seperti saat ia masih bocah berjalan kaki, dengan sepatu robek dan mimpi besar di dada. Rumah Langit telah berdiri di puluhan desa. Ia tidak lagi mengelola sendiri, tapi membimbing para pemimpin muda dari desa ke desa. Ia selalu berkata, "Aku hanya membuka pintu, yang masuk dan mengubah dunia itu tugas kalian." Di tengah kesibukannya, Raka akhirnya jatuh cinta. Namanya Sekar, seorang dokter muda yang memilih mengabdi di daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka bertemu saat mengisi pelatihan bersama di pelosok Kalimantan. Sekar lembut, cerdas, dan penuh empati. Ia mengerti dunia Raka bukan dari kata-kata, tapi dari diam dan peluh. Hubungan mereka tidak seperti kisah cinta dalam film. Mereka jarang bertemu, sibuk di tempat yang berbeda. Tapi setiap kali bertemu, dunia terasa utuh. Akhirnya, mereka menikah dalam kesederhanaan, hanya dengan saksi para anak desa dan suara jangkrik malam. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Awan. Raka pernah berkata, "Aku menatap langit waktu kamu lahir, Nak. Langit itu luas, dan aku ingin kamu tumbuh seperti itu, tak terbatas." Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika Awan berusia 8 tahun, Sekar divonis mengidap kanker stadium lanjut. Dunia Raka runtuh. Perempuan yang menjadi separuh jiwanya kini terbaring lemah, dan ia hanya bisa menggenggam tangan yang dulu begitu kuat menolong banyak nyawa. Di hari-hari terakhir, Sekar berkata pelan, "Kak, kita mungkin tak bisa bersama lama. Tapi pastikan Awan tahu bahwa dunia ini butuh orang-orang seperti kamu. Dan bahwa cinta yang paling besar adalah ketika kita memilih untuk tetap memberi meski sedang kehilangan." Sekar meninggal di pelukan Raka. Dalam diam yang tak akan pernah terlupa, Raka hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin menyerah. Ia tak menyentuh buku, tak mengajar, tak bicara. Ia hanya duduk menatap langit setiap sore bersama Awan kecil yang masih bingung kemana ibunya pergi. Tapi waktu berjalan, dan anak kecil itu, Awan, mulai tumbuh. Suatu hari, ia masuk ke ruang kerja ayahnya dan menunjuk kotak kaca yang memajang sepatu robek legendaris itu. "Ayah, ini sepatu yang membuat ayah jadi seperti sekarang?" "Iya." "Kalau begitu boleh aku pinjam suatu hari nanti?" Raka terdiam, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan itu belum mati. Beberapa tahun kemudian, Raka kembali mengajar. Tapi kali ini, ia membawa serta Awan ke desa-desa. Awan belajar dengan cepat mengenal alat, mendengar cerita, menyerap nilai, dan di usia 17 tahun, Awan berdiri di panggung Rumah Langit sebagai pembicara muda. Di depan ratusan anak, ia berkata, "Ibu saya mengajari arti cinta, ayah saya mengajari arti perjuangan. Tapi sepatu ini," ia angkat sepatu robek dari kotak kaca, "mengajari saya bahwa langkah paling kecil bisa mengubah dunia asal tidak berhenti." 20 tahun telah berlalu sejak Raka pertama kali mengangkat sepatu robeknya di depan anak-anak desa. Ia kini seorang pria tua dengan langkah lambat tapi senyum hangat. Rumah Langit telah menjelma jadi gerakan nasional, masuk kurikulum, jadi inspirasi internasional. Tapi Raka bukan lagi pemimpinnya. Ia sudah lama mundur. Kini, Awan anaknya sendiri yang memegang kendali. Awan tumbuh jadi sosok cemerlang, lulusan luar negeri, jenius dalam teknologi, piawai berbicara, tapi juga keras kepala. Ia membawa Rumah Langit ke level berikutnya, digitalisasi penuh, ekspansi internasional, kemitraan dengan perusahaan teknologi besar. Awan ingin langit menjangkau dunia, tapi perubahan ini membuat sebagian nilai lama tergeser. Keterhubungan dengan masyarakat kecil, sentuhan manusiawi, dan idealisme Raka. Suatu hari dalam rapat internal, Raka yang diundang sebagai penasihat mendengar sesuatu yang membuat hatinya terguncang. Awan berkata, "Kita akan pindah dari desa ke kota. Kita butuh kecepatan, koneksi, dan investasi. Idealism is good, but scale is better." Ruangan hening, semua mata berpaling ke Raka. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang anaknya, anak yang dulu mengangkat sepatu robek itu,
dengan penuh rasa hormat. Setelah rapat, Raka menemui Awan di ruang kerjanya. Sunyi. Lalu Raka berkata pelan, "Apa kamu ingat cerita tentang anak kecil yang belajar dengan lampu minyak karena listrik tak pernah sampai ke desanya?" Awan menjawab, "Ayah, zaman sudah berubah. Kita harus berkembang. Aku tidak bisa terus mempertahankan romantisme masa lalu." Raka tersenyum kecil. "Tapi yang kamu sebut romantisme, bagi mereka adalah kenyataan. Dan jika kamu lupakan itu, maka kamu bukan sedang berkembang. Kamu sedang meninggalkan." Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Minggu-minggu berikutnya, terjadi perpecahan. Beberapa tim lama keluar. Desa-desa mulai merasa asing dengan pendekatan langit baru. Raka memilih diam. Ia tidak ingin mematahkan anaknya sendiri, tapi hatinya penuh kegelisahan. Hingga suatu hari, datang seorang pemuda dari desa terpencil di Nusa Tenggara. Ia membawa alat sederhana buatan sendiri yang terinspirasi dari video rumah langit zaman dulu. Ia naik kapal 3 hari hanya untuk menyerahkan proposal ke Raka. "Pak, saya ingin desa saya punya rumah langit, tapi katanya sekarang harus lewat jalur digital, pakai sistem yang saya nggak mengerti." Raka menangis. Bersama pemuda itu, ia melakukan perjalanan terakhirnya berangkat ke desa itu. Kecil, tertinggal, tapi penuh semangat. Ia memulai rumah langit mini di sana. Bukan besar, bukan mewah, hanya satu ruangan dari bambu, alat-alat bekas, dan semangat yang murni. Dan dari tempat terpencil itu, ia menulis surat kepada Awan. "Nah, kalau langit itu terlalu tinggi untuk disentuh, bukan salah langitnya. Tapi mungkin kita lupa turun ke tanah. Rumah langit lahir bukan dari teknologi, tapi dari niat menyalakan pelita di tempat yang gelap. Kalau suatu hari kamu merasa langkahmu kehilangan,